ngalor ngidul. Salam, oi. Jumpa lagi kita. Sekarang jam 4:08 sore. Tapi udah gelap ini. Karena mendung, hujan gitu. Ini coba kalau saya matiin lampunya pasti gelap ini. Nah, itu kan gelap. Jadi ya jam 4:08 karena apa mendung paksa harus dinyalain supaya tapi keterangan ini aja deh. Episode ini saya akan apa bercerita ya ngoceh lah, ngalor ngidul tentang kisah yang terinspirasi dari peristiwa Timor Timur waktu itu tahun 75-78. Jadi lagu ini saya buat karena cerita itu. Tapi sebelumnya saya pakai topi dulu ya. Nah, gitu kan. Biar lebih mudaan dikit. Ya. Maksudnya supaya botaknya nggak kelihatan. Gitu ya. Nggak putih-putih amat atas tuh ya. Masih ada hitam-hitamnya lah dikit gitu. Oh ya, akan berkisah tentang lagu yang terinspirasi dari Operasi Seroja dulu namanya itu di Timur Timur. Jadi kebetulan sepupu saya dari Marinir dikirim ke sana gitu dengan sahabatnya. Sahabatnya ini baik hati. Jadi zaman saya masih kecil-kecil itu dia sering traktir saya bakso. Di depan rumah itu ada tukang bakso jualan, enak banget itu. Dia sering traktir, padahal gajinya ya nggak seberapa sebagai prajurit ya, marinir itu. Tapi mungkin dia senang sama anak-anak atau gimana gitu. Nggak pernah marah sama sekali, bercanda gitu. Ya itu saya di traktir, yang dikasih permen. Dia sering ngasih saya permen karet dan saya suka. Ada satu kejadian, saya makan permen karet dari dia tuh, terus entah gimana kelebihan ke tiduran saya. Pada saat tiduran, tiba-tiba jam berapa gitu saya kebangun karena sesek, nggak bisa napas gitu kayak ada ini. Rupanya si permen karet itu belendung dan pecah nutup ke muka saya, masuk ke hidung gitu. Waduh, rasanya kayak gimana gitu ya. Kalau nggak salah itu waktu saya lagi ingat ceritanya, dia ngimpi gitu, jadi kayak perasaan saya ngimpi tenggelam gitu, lagi berenang tenggelam. Rupanya permen karet. Jadi kalau saya ingat sahabatnya sepupu saya itu, saya ingat permen karet atau kebalikannya. Kalau saya lihat permen karet, ingat peristiwa itu. Jadi dia meninggal di sana, sepupu saya selamat. Nah, cerita meninggalnya dia itu dalam pertempuran tuh ya. Itu wah heroik banget gitu. Jadi pada saat pasukannya terdesak, kocar-kacir, pasukan-pasukan lain, waduh, pada bingung. Nah, sepupu saya lihat di situ ada apa? Ada lubang kuburan, bekas kubur ya. Jadi mungkin kena granat atau bom itu terbuka. Dia terbuka, dia masuk ke situ, masuk ke apa? Masuk ke lubang itu. Lantas dia dengan sebisanya ditutupin pakai tanah sisa kubur itu. Dan dia bernafas kayaknya pakai bambu gitu, pakai bambu atau kayak semacam ini, ada lubang pokoknya dia pakai itu atau pakai selang gitu. Saya agak lupa. Selang biasa di marinir itu suka dipakai itu selang yang 1 meteran itu. Itu mungkin dipakai buat kalau dalam keadaan darurat di dalam air untuk bernafas atau dalam tanah pada saat ini. Atau kalau ada anak buahnya yang nakal suka disabetin gitu, pakai selang itu. Nah, sepupu saya pakai itu barangkali ya. Nah,
Tapi sahabatnya ini enggak, begitu lihat pasukannya terdesak, dia malah keluar dari sarangnya itu, malah dihadang lawannya itu, dia berondong pakai senjata panjang, senjata laras panjang. Ya lawan banyak yang mati saat itu musuhnya, tapi dia sendiri jadi korban. Dia sendiri jadi korban, dia meninggal juga di situ. Terus sepupu saya masih di dalam lubang itu. Lama kemudian dia dengar udah nggak begitu rame di atas, suara tembakan udah berkurang dan sepi. Lalu baru berani sepupu saya keluar dari lubang persembunyiannya itu. Jadi pelan-pelan dia buka lagi dan dia merangkak. Begitu udah terbuka, ternyata udah gelap gitu ya. Dan dia keluar, dia merangkak di atas mayat-mayat itu. Di atas mayat-mayat itu dia merangkak. Oh, ya udah, dan dia selamat. Lalu ceritain semuanya itu sama saya. Dan ada satu lagi yang membuat dia selamat dan menurut keyakinan dia dan teman-temannya. Jadi ada kepercayaan di pasukannya itu. Kalau kamu di medan perang, jangan sekali-sekali kamu bunuh orang. Nanti kamu akan dibunuh lagi. Rupanya kepercayaan itu dipakai juga sama sepupu saya. Oleh karena itu, di sana dia lebih banyak memimpin doa, berdoa, lalu juga menyembuhkan teman-temannya yang luka dan juga jadi penghibur. Karena dia bisa main gitar, bagus nyanyi keroncongannya, pintar gitu ya. Dan pasukannya senang juga sama dia, suruh nyanyi gitu. Sementara sahabat yang baik hati itu di sana, kebalikannya dari watak yang saya kenal kan, yang di situ justru gahar sangar gitu, jagoan, jadi serem. Ya udah, jagoan lah gitu ya. Terus saya sempat nanya sama dia, "Lu Mas, gimana sih? Kan tentara tugasnya ya membunuh, kalau nggak dibunuh, dia kan tugasnya perang." Dia cuma ketawa aja, dia nggak jawab. Tapi itulah cerita yang saya dapat, dan cerita-cerita semua cerita itu menginspirasi saya untuk membuat lagu ini. Judulnya Puing. Saya rekam 80, saya buat 79 kalau nggak salah itu. Karena sepupu saya baru pulang 78 itu. 79 terus 80 diterima sama Musika, direkam, dikasih musik sama Willy Sumantri waktu yang bikin musiknya, orkestrasi, dikasih band. Dan itu untuk pertama kali saya main musik pakai iringan. Biasanya saya sendiri terus kayak gini gitu. Tapi di album Sarjana Muda itu pertama kali saya diiringin oleh orkes besar, yaitu Willy Sumantri, almarhum. Lagunya saya ambil ini dulu, gitar. Lagunya gini, judulnya Puing. Puing berserakan di segenap penjuru, bekas pertempuran, bau amis darah, sisa asap mesiu, sesak nafasku, mayat-mayat bergeletakan, tak terkubur dengan layak. Dan burung-burung bangkai menatap liar, dan burung-burung bangkai berdansa senang. Di ujung sana banyak orang kelaparan, ujung lainnya wabah busung menyerang. Di sudut sana banyak orang kehilangan,
sudut lainnya, bayi bertanya bimbang, "Mama, kapan ayah pulang? Mama, sebab apa perang?" Mayat-mayat bergeletakan, tak terkubur dengan layak, dan burung-burung bangkai menatap liar, dan burung-burung bangkai berdansa senang. Banyak jatuh korban dari mereka yang tak mengerti apa-apa. Suara tangis terdengar dari bekas reruntuhan. Seorang ibu muda yang baru melahirkan, lama meratapi sesosok tubuh mayat suaminya, dan burung-burung bangkai menatap dia, dan burung-burung bangkai berdansa senang. Tinggi peradaban, teknologi berkembang, senjata hebat terciptakan, sarana pembantaian semakin bisa diwujudkan. Oh, mengerikan. Berhentilah, jangan salah gunakan kehebatan ilmu pengetahuan untuk menghancurkan, dan burung-burung bangkai menatap liar, dan burung-burung bangkai berdansa senang, dan burung-burung bangkai menatap liar, dan burung-burung bangkai berdansa senang. Ya, bukan hanya burung bangkai aja yang senang, tapi anjing-anjing liar, belatung, lalu pengusaha perang, lalu para pengarang kayak saya ini juga jadi bikin lagu. Ya, mudah-mudahan nggak ada lagu perang lagi ke depan. Karena memang nggak enak ya, wah, kehidupan tiba-tiba mati, pasar nggak ada, listrik, boro-boro bisa main YouTubean gini, jadi
seperti ini. Jadi listrik nggak ada, gimana mau ngecas gitu. Terus ya gitu. Apalagi sekarang ini senjata-senjata hebat itu udah dibikin gitu kan. Ada nuklir kan, burung bangkai, anjing liar, belatung, dan saya dan kita semua nih para pengarang mati semua. Bayangin itu 2000 kali kekuatan bom atom yang dijatuhkan di Jepang, Nagasaki, Hiroshima. Negara-negara maju bikin senjata seperti itu. Kayak di Rusia itu Satan 2 rudal berkepala nuklir. Itu kalau penjaga rudalnya itu hatinya nggak enak, atau sakit gigi umpamanya, atau diputusin pacarnya, atau alah mikir-mikir tentang hidup, alah bosen gue hidup nih, pencet aja lah knopnya gitu. Wassalam kita semua, jadi rempeyek semua. Jadi mudah-mudahan pemimpin-pemimpin dunia nih duduk di PBB bareng-bareng, rembukan deh ngomong tentang perang itu. Wah panjang ceritanya itu, bagaimana perang itu menghidupi, bukan perang yang membunuh. Ya kayak olimpiade umumnya itu kan, menghidupi. Ya gitu, dalam peperangan yang menang hancur, yang kalah hancur lebur. Juga gini loh, ya setelah, jadi kok ngelantur kemana-mana. Setelah operasi Seroja tadi itu selesai, lalu 20 tahun kemudian kan Pak Harto lengser gitu ya, sekitar 18 atau 17 tahun kemudian, dan Pak Habibie naik kan yang mengganti itu ya. Dan Pak Habibie bikin opsi itu kan, opsi referendum. Ternyata saudara-saudara kita di Timur Timur memilih untuk berpisah, untuk melepaskan diri dari Indonesia. Dan aduh, saya sedih ya, pasti sedih lah. Lalu saya berpikir, apa jangan-jangan mereka nggak bahagia ya karena peperangan itu kan. Lebih dari 200.000 orang meninggal saat itu kan, baik dari pihak tentara kita, tentara Indonesia maupun masyarakat Timur Timur. Waktu itu kan belum ada Timor Leste ya, Timur Timur. Ya mungkin karena nggak bahagia setelah itu, habis setelah perang, jadi mereka memilih untuk melepaskan diri. Dan itu kalau nggak salah itu tahun 99 ya, 19 Oktober. Dan 3 tahun kemudian Timor Timur diakui sebagai negara baru oleh internasional dengan nama Timor Leste. Ya saya sedih sekali karena kan sejak saya mulai diedarin secara masif itu kan tahun 80 ya, sampai tahun 99 kan banyak album saya edar. Saya yakin pasti ada di sana juga gitu, ada di di Dili atau di sana. Saya ingin sekali nanti kalau sehat, kalau umur panjang, kalau pandemi udah lewat, untuk menyapa teman-teman di Timor Leste itu, untuk ya nyanyi atau apa gitu. Saya pikir musik insya Allah bisa menyatukan kita lah gitu. Karena kan ya kalau soal administrasi ya nggak mungkin musik ya negara, tetapi kalau musik mudah-mudahan ya entah kapan nanti aja, mudah-mudahan kalau ada jodoh gitu, ada sponsor. Dan akhirnya saya merenung gitu ya. Jadi rupanya kalau kita ingin mempunyai pertahanan yang kuat gitu, kita sebenarnya nggak perlu tentara yang sangar-sangar atau apa gitu. Cukup negara membuat bahagia rakyatnya aja gitu. Tentu kalau rakyatnya bahagia, dia akan membela mati-matian walaupun nyawa taruhannya. Dia nggak mau dong kebahagiaan dirampas sama orang lain. Wah, Indonesia sudah membahagiakan saya lahir batin, wah, saya akan bela. Dengan sendirinya saya akan menjadi tentaramu kan gitu istilahnya. Dan menjadi tentaramu ya menjadi tentara. Allah kan ada dalam perintah agama untuk mencintai negara kan. Jadi, caranya ya bagaimana kita semua sebagai rakyat bahagia, dan ini PR yang sangat besar buat negara. Oh ya, hari ini tadi ya itu ada pilkada serentak gitu. Ya mudah-mudahan
dapat pemimpin yang mampu membahagiakan rakyatnya lahir batin. Dan yang kalah sportif, kalau ada masalah hukum selesaikan secara hukum. Kalaupun hukumnya masih dianggap belum benar, ya udahlah percaya sama hukum. Seburuk-buruknya negara yang rusak, masih lebih buruk lagi kalau negara itu perang, dalam keadaan perang. Itu jauh lebih rusak, mbah-mbahnya rusak gitu. Jadi mumpung kita bukan dalam keadaan perang, rawatlah negeri ini dengan penuh kasih sayang, baik pemimpinnya maupun yang dipimpin, gitu kan. Sampai minggu depan hari Rebo jam 8, tetap bersemangat, tetap sehat, tetap bergembira, jangan lupa itu, karena imunitas tuh bisa naik tuh kalau kita bahagia. Ya, dan mudah-mudahan perang dunia ketiganya itu diundur, karena Cina Laut Selatan kan tegang itu ya, katanya itu pintu gerbang untuk menuju perang dunia ketiga. Wallahu alam. Tapi mungkin di sesi berikutnya, episode berikutnya, kan saya juga banyak lagu-lagu perang yang lain yang mungkin bisa disinggung soal itu. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam oi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.